Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat bertemu kembali dengan pembelajaran bahasa Inggris. Anak-anak, untuk kali ini kita sampai di materi terakhir, chapter 3, tentang dates, month, and year, tanggal, bulan, dan tahun. Ini adalah materi terakhir dari chapter 3, dan setelah ini kita akan mengadakan evaluasi. Maka mohon diperhatikan penjelasan di video ini dengan baik. Kita mulai tentang dates, tanggal. How to write dates in English. Bagaimana cara menulis tanggal di dalam bahasa Inggris? Pada prinsipnya, tanggal kalender dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris itu sama. Hanya di dalam menuliskan tanggal dalam bahasa Inggris, kita menggunakan tambahan huruf di belakang angka. Perhatikan tabel tanggal 1 sampai 31 berikut. Fokus pada warna merah. Tanggal 1 kita menambahkan huruf ST. Tanggal 2 kita menambahkan ND. Tanggal 3 RD. Tanggal 4 sampai dengan 20 itu TH. Tanggal 21 ST. Tanggal 22 ND. Tanggal 23 RD. Tanggal 24 sampai 30 TH, tanggal 31 kembali lagi ke ST. Jadi ada 4 macam angka penambahan di belakang, ada 4 macam huruf di belakang angka tanggal, yaitu 1 ST, 2 ND, 3 RD, 4 sampai 20 itu TH, 21 kembali ST, 22 ND, 23 RD, 24 sampai 30 itu TH, 31 kembali ST. Mohon diperhatikan dan diingat baik-baik. Setelah kita bisa menuliskan angka tanggal dalam bahasa Inggris, sekarang kita belajar untuk membaca. Mengapa satu dengan ada ST di belakangnya? Karena tanggal menggunakan bilangan ordinal, yaitu bilangan bertingkat. Dalam bahasa Indonesia, 1 menjadi the first itu artinya tanggal ke-1, tanggal ke-2, tanggal ke-3. Sehingga di sini kita menggunakan ordinal numbers. Ya. Perhatikan kita mulai dari angka 1 atau tanggal 1, the first, the second, the third, the fourth, the fifth. Perhatikan beda tulisannya. Kalau cardinal number kita nulis 5 dengan huruf FIVE, tetapi untuk tanggal kita menggunakan ordinal menjadi FIFTH. Berikutnya the sixth, the seventh, the eighth, the ninth. Nah, di sini juga berubah angka 9. Kemudian angka 8 cukup dengan tambahkan H. Tanggal 11, the 11th, tinggal nambahkan TH. Tanggal 12 tulisannya sudah berbeda. Kalau angka 12 itu 12, tulisannya 12. Tanggal 12 tulisannya menjadi TWELFTH. Ini adalah angka ordinal. Berikutnya the 13th, the 14th, the 15th, dan seterusnya
sampai dengan tanggal 21 kita kembali menjadi the 21st, the 22nd, the 23rd, dan seterusnya. Untuk menulis tanggal, dari tanggal 21 sampai tanggal 29, kita tidak menggunakan strip. The 21st tanpa strip. Silahkan belajar membaca tanggal dengan baik. Perhatikan huruf demi huruf tulisannya. Setelah kita belajar mengenal tanggal, sekarang kita belajar mengenal bulan. Pada prinsipnya, bulan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris itu hampir sama, hanya tulisannya berbeda sedikit. Untuk bulan Januari, Februari, huruf I diganti dengan huruf Y. Untuk bulan Maret, diganti dengan March, M-A-R-C-H. Untuk bulan April itu sama. Untuk bulan Mei ada perubahan menjadi M-A-Y. Bulan Juni, I diganti dengan E. Bulan Juli, I diganti dengan Y. Bulan Agustus tulisannya sedikit berbeda menjadi August. Untuk bulan September itu sama. Bulan Oktober itu K diganti dengan C. Bulan November itu sama. Bulan Desember itu S diganti dengan C. Tulisannya seperti itu. Bagaimana cara membacanya? Nah, kita mulai dari bulan Januari. Tolong perhatikan baik-baik dan setelah itu kalian praktek sendiri. Oke? January, February, March, April, May, June, July, August. Untuk bulan September sampai Desember, huruf R yang terakhir itu tidak dibaca jelas. Ya, ada tetapi tidak jelas. September, October, November, December. Saya ulangi dari bulan Januari. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Begitulah cara membaca bulan dan tulisannya. Silahkan berlatih secara mandiri. Berkaitan dengan bulan, berikut beberapa kata yang berhubungan dengan bulan. Yang pertama adalah last month, artinya bulan lalu. This month, bulan ini. Next month, bulan depan. The last month itu artinya bulan terakhir, yaitu Desember. Kemudian before, sebelum, dan after, sesudah. Untuk last month, karena bulannya sudah lalu, kita menggunakan to be was. Jadi last month was bla 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 bla. Untuk this month and next month kita menggunakan is. Ya, sekali lagi ada last month, bulan yang lalu, this month, bulan ini, next month, bulan depan, the last month, bulan terakhir, before, sebelum, after, setelah. Ini sama halnya dengan kata-kata yang kita gunakan dalam pembelajaran hari. Berikut adalah contoh soal bulan.
After May is June. Setelah bulan Mei adalah bulan Juni. Before August is July. Sebelum bulan Agustus adalah bulan Juli. March comes before April. Bulan Maret itu adalah bulan sebelum bulan April. July comes after June. Bulan Juli adalah bulan setelah Juni. This month is May. Bulan ini adalah bulan Mei. Last month was April. Bulan yang lalu adalah bulan April. February is before March. Bulan Februari adalah bulan sebelum Maret. This month is July. Bulan ini bulan Juli. Next month is August. Bulan depan adalah bulan Agustus. Before November is October. Sebelum bulan November adalah bulan Oktober. The first month of the year is January. Bulan pertama dalam setiap tahun adalah Januari. The last month of the year is December. Bulan terakhir setiap tahun adalah bulan Desember. Sekali lagi, ini hanya contoh. Kalian bisa belajar mandiri baik melalui buku paket maupun buku modul. Sekarang kita belajar untuk membaca tanggal dan bulan. Seperti dalam belajar membaca jam kemarin, kita di sini pun mengenal dua bahasa Inggris, yaitu bahasa Inggrisnya Amerika, USA, dan bahasa Inggrisnya British, bahasa Inggrisnya Inggris. Yang pertama, kita menulis dengan March 2nd. Bulannya di depan, tanggalnya di belakang. Ini adalah penulisan Inggrisnya Amerika. Kita membaca menjadi March the 2nd. Kalau kita tulis dalam bahasa Inggrisnya Inggris, British, tulisannya menjadi the 2nd of March. Tulisannya the angka 2nd of March. Kemudian kita baca the 2nd of March. Nomor 2, Juli 10 TH. Ini tulisannya dalam bahasa Inggrisnya Amerika. Kita membacanya July the 10th. Kita tulis dalam bahasa Inggrisnya Inggris, the-nya di depan, angka 10 TH, kemudian of July, dibaca the 10th of July. April 21 ST. Kita baca April the 21st atau the 21st of April. Kita mengenal dua bahasa Inggris, yaitu dari British dan USA, Amerika. Tapi yang sering kita jumpai dalam menulis tanggal adalah tanggalnya Amerika. Kita biasa menggunakan tanggal penulisannya Amerika, yaitu bulannya di depan, tanggalnya di belakang. Berhubungan dengan tanggal dan bulan, di sini ada catatan dalam satu tahun ada beberapa hari-hari besar nasional yang harus kalian ingat. Namanya National Days in Indonesia. Pada tanggal 1 Januari, January 1st adalah New Year, tahun baru. April 21st, pada tanggal 21 April, ada Kartini Day. April 22nd, Earth Day, Hari Bumi. May 1st, 1 Mei, Labor Day, Hari Buruh. Kemudian May 2nd, 2 Mei, adalah National Education Day, Hari Pendidikan Nasional. May 20th, 20 Mei, National Awakening Day, Hari Kebangkitan Nasional. May 22nd, Reformation Commemoration Day,
hari peringatan reformasi. June 1st, hari Pancasila, Pancasila Day. July 22nd, National Children Day, hari anak nasional 22 Juli. Kemudian August 17th, 17 Agustus adalah Independence Day, hari kemerdekaan. September 9th, National Sport Day, hari olahraga nasional. October 2nd, Batik Day. October 5th, Indonesian National Armed Forces Day, hari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia kalau zaman dulu, sekarang menjadi hari Tentara Nasional. Kemudian October 28, 28 Oktober adalah Youth Pledge Day, hari Sumpah Pemuda. November 10th, Heroes Day, tanggal 10 November, hari pahlawan. December 22nd, Mother's Day, 22 Desember, hari ibu. December 25th, 25 Desember, Christmas Day. Hari-hari nasional tolong dihafalkan karena ini sering keluar pada waktu tes. Kita sudah mengenal tanggal dan bulan, sekarang kita belajar tahun. Ya. Bagaimana membaca tahun? Sebelum tahun 2000, cara membaca tahun itu dibagi dua. Kemudian dibaca 2 angka depan dan 2 angka belakang. Misalnya 1978. Cara membacanya, tanggalnya tahun angka itu dibelah dibagi 2. Yang di depan ini dibaca angka 19. Yang di belakang dibaca 78. Sehingga 1978 ini kalau dibaca dalam bahasa Inggrisnya adalah 1978. Ya, 1978. Lihat tulisannya 78 ada strip ya, 70 strip 8. Kemudian tahun 1845 dibelah menjadi 2, yang depan adalah angka 18, yang belakang adalah 45. 18 dibaca 18, 45 dibaca 45 dengan menggunakan strip. Ya. Jadi membaca angka sebelum angka 2000 artinya 1999 ke sana. Angkanya dibagi 2, yang depan itu angka berapa, yang belakang dibaca angka berapa. Berikutnya membaca angka tahun 2000 sampai 2009. Tahun 2000 sampai 2009 dibaca sesuai angka yang ada. Tahun 2000 dibaca 2000, 2000. Tahun 2001 dibaca 2001 atau 2001. Tahun 2010 ke atas kita bisa membaca menjadi misalnya 2010 dibaca 2010, 2010 atau 2010. Atau kita bisa membelah angka itu menjadi 2 bagian, yang depan angka 20, yang belakang angka 10, menjadi 2010. Ya. Jadi membaca angka itu ada aturannya sendiri-sendiri. Sebelum 2000 tadi angka dibelah menjadi 2. Kemudian dibaca yang depan 2 angka itu apa, yang belakang 2 angka itu apa. Kemudian untuk angka tahun 2000 sampai 2009 itu dibaca angka apa adanya. Ya,
2000 berarti 2000. 2001 berarti 2001 atau boleh menggunakan N, 2001. Sampai 2009, 2009 atau 2009. Tetapi mulai angka 2010 dan seterusnya, kita bisa membaca angka menjadi 3. 2010 dibaca 2000, 2000 dan 10, atau kita menggunakan kata N, 2010, atau angka itu dibagi 2, dibelah dibagi 2, yang depan itu 20, yang belakang 10, menjadi 2010. Tahun 2015, kita membaca 2015, 2015, atau 2015, atau angkanya dibagi 2, 20 dan 15, 2015. 2021 dibaca 2021, 2021, atau 2021, atau dibelah menjadi 2, 20, 21, 2021. Sekarang kita menggunakan tanggal, bulan, tahun. Contoh kalimatnya, ibu saya lahir pada tanggal 10 Mei 1984. Kita gunakan dalam bahasa Inggrisnya Inggris maupun Inggrisnya Amerika ya. Yang pertama, my mother was born on the 10th of May 1984, atau my mother was born on May the 10th, 1984. Contoh kedua, saya lahir pada tanggal 12 Maret 2009. I was born on the 12th of March 2009. Atau I was born on March the 12th, 2009. Contoh ketiga, adik saya lahir pada tanggal 5 Agustus 2018. My sister was born on the 5th of August 2018. Atau my sister was born on August the 5th, 2018. Untuk catatannya yang perlu diingat, preposisi yang digunakan untuk menyatakan waktu adalah at, digunakan untuk menyatakan jam, at 10:15. On, digunakan untuk menyatakan hari dan tanggal, on Friday, on May 7th. In, digunakan untuk menyatakan bulan dan tahun, in July, in 2020, dan seterusnya. Demikianlah akhir dari pembelajaran kita pada chapter 3, Telling Time. Terima kasih sudah menonton video ini dan belajar dengan penuh gembira. Untuk selanjutnya persiapkan untuk evaluasi. Yang perlu dilakukan sebelum evaluasi adalah mengerjakan latihan pada modul bab 3 sampai dengan evaluasi. Semua evaluasi 3 maksudnya. Semua dikerjakan pada buku modul itu sampai ada perintah
selanjutnya. Thanks for watching and happy learning. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.